Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Sulaiman OFM dalam program Sabda Saban Hari. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang menjadi pesan kisah Injil pada hari ini. Yang pertama adalah menjadi murid harus berani menyangkal diri. Saat ini adalah masa pandemi, ada begitu banyak pengalaman yang melemahkan kita. Berbagai sektor menjadi lemah akibat adanya pandemi. Dan kita semua pun akhirnya juga menjadi lemah. Namun, seperti yang Yesus katakan, perkataan-perkataan yang Yesus katakan adalah perkataan roh dan hidup. Inilah yang menghidupkan kita. Saudara-saudariku, bisa membayangkan kalau tubuh kita tanpa roh, yang ada hanyalah mayat atau jenazah. Yang menghidupkan tubuh kita adalah roh Tuhan. Karena itu, kita semua diminta untuk tetap kuat dan tabah. Segala sesuatu pasti akan berlalu. Duka cita akan digantikan dengan sukacita. Ratap tangis akan digantikan dengan sukacita dan canda tawa. Dan kita semua akan memperoleh penghiburan. Poin yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang kuat. Kalau iman kita lemah, kita mudah jatuh, terjerambab, tersungkur dan tersingkir. Tetapi kita diminta untuk tetap tabah. Kita harus bisa melewati masa pencobaan ini. Dan yang ketiga adalah iman, harapan, dan kasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menawarkan dan bertanya kepada Simon, "Apakah kalian, ke-12 rasul, tidak pergi juga seperti para murid yang lain?" Petrus mewakili mereka semua menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Inilah iman Petrus. Ada harapan dan ada kasih di dalam. Kita semua sebagai orang beriman harus tetap bertahan, berharap, dan berpaling kepada Yesus yang kudus dari Allah. Tuhan memberkati. Amin.